Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma 12, kita akan membaca ayat yang ke-16 saja. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, Roma 12 ayat 16 ini berada dalam rangkaian sebenarnya nasihat praktis mulai dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-21, yaitu tentang bagaimana Injil diwujudkan dalam relasi sehari-hari. Saudara, ayat ini menekankan sikap hati, sikap batin yang menjaga keutuhan komunitas Kristen. Saudara, kalau kita memperhatikan kata-kata di sini, saudara, hendaklah kamu sehati sepikir, ini menunjuk pada panggilan untuk hidup dalam keselarasan, bukan keseragaman, yang lahir dari kerendahan hati dan kasih. Kesatuan ini bukan dibangun oleh ambisi pribadi, melainkan oleh kesediaan untuk menyesuaikan diri demi kebaikan bersama. Jadi saudara, di sana juga dikatakan tadi, jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saudara, ini tidak berarti bahwa orang Kristen, orang percaya itu anti intelektual, bukan itu artinya. Tetapi menentang sikap angkuh, elit atau so-elit ya, dan haus kehormatan, yang ini akan merusak satu atau sebuah persekutuan. Nah, sebaliknya, mengarahkan diri pada perkara-perkara sederhana berarti merendahkan diri, bersedia berjalan bersama mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang berbeda. Dan saudara, kalau saudara lihat penutup ayat itu dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, ini menegaskan bahwa sumber perpecahan seringkali bukan perbedaan pendapat, bukan itu. Tetapi kesombongan rohani, kesombongan intelektual, termasuk kesombongan identitas. Kalau itu berbicara etnis, suku, dan lain sebagainya. Saudara, dalam pemahaman inilah kita belajar bersama kerendahan hati menjadi fondasi hidup bersama yang memuliakan Kristus. Saudara, renungan kita pagi hari ini topiknya adalah kasih yang tidak takut perbedaan. Sekali lagi, ini merupakan salah satu perspektif dari topik minggu ini, bagaimana kasih menjangkau perbedaan. Saudara, kasih Kristen bukanlah kasih yang nyaman, melainkan kasih yang rela dikoreksi. Ketika kita membaca dalam Roma pasal 12 tadi, ayat yang ke-16, di situ bagaimana kesatuan ditempatkan bukan pada kesamaan latar belakang, bukan, tetapi pada kerendahan hati yang aktif. Jadi kesatuan itu bukan diletakkan karena kita sama latar belakang kita. Dan memang ada sih komunitas-komunitas yang berbicara tentang kesamaan latar belakang.
Ada juga teori pertumbuhan gereja dulu tentang homogenitas. Tetapi justru kita belajar di sini, saudara, kasih itu, kesatuan itu bukan ditempatkan pada kesamaan latar belakang, tetapi pada kerendahan hati yang aktif. Kasih tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi diwujudkan dalam kasih yang kudus, yang terus dibentuk dan dimurnikan oleh anugerah. Saudara, Roma 12 ayat 16 menyingkapkan akar terdalam dari konflik lintas budaya. Apa itu di sana? Bukan perbedaan itu sendiri, saudara. Jadi akar konflik biasanya lintas budaya, multi etnis, bukan perbedaan itu sendiri, tetapi saudaraku, kesombongan yang tersembunyi. Saudara, kalau kita berbicara etnis, kadang setiap etnis merasa dirinya paling bagus, kan? Nah, apalagi masing-masing kita, etnis yang berbeda itu punya prasangka. Ya, prasangka ya, ini berarti belum tentu benar, kan? Prasangka bahwa etnis ini begini, etnis ini begini, etnis ini begini. Itu prasangka. Sehingga yang membuat kita konflik antar atau orang yang berbeda suku bukan perbedaan itu sendiri, tapi kesombongan kita bahwa kita lebih baik. Sudah ada dalam pikiran itu, saya lebih baik dari suku itu, suku saya lebih baik dari suku ini, suku ini, semua kelemahannya diungkit. Saudara, ketika kita merasa cara kita lebih benar, budaya kita lebih baik, adat kita lebih hebat dari yang lain, saudara, justru disinilah masalahnya. Ketika saudara-saudara merasa lebih baik, lebih rohani, pengalamannya lebih bagus, saat itulah mulai kehilangan sebenarnya. Kehilangan kerendahan hati kita untuk bisa menerima orang lain dengan tulus. Saudara, kita tidak lagi mendekat, tetapi menjaga jarak karena merasa lebih baik. Saudara-saudara, satu hal yang hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kita diperingatkan jangan menyombongkan diri. Jangan berpikir jangan merasa pintar. Jangan merasa lebih baik dari yang lain. Kasih tidak takut perbedaan. Dan kasih yang tidak takut perbedaan ini adalah buah dari anugerah yang menyempurnakan. Saudara, berbeda itu indah. Berbeda itu justru kaya. Berbeda itu bisa saling melengkapi. Saudara, gambaran-gambaran yang indah seringkali dipakai untuk menggambarkannya. Apakah sebuah konser, musik ya, yang macam-macam alat musik, tapi begitu indah ketika dimainkan dengan harmoni. Demikian juga dalam relasi kita sebagai orang percaya. Apalagi beberapa hari ini saya mencoba mengangkat, Tuhan pun ingin semua suku bangsa diselamatkan. Saudara, anugerah pengudusan membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu unggul. Saudara, ketika kita mengalami anugerah yang menguduskan kita,
Kita itu terbebas dari rasa selalu pengen yang paling unggul, pengen yang paling hebat, pengen yang paling di antara yang lain. Saudara, pengen yang paling menang. Justru anugerah mengajarkan kita untuk tidak memikirkan, tadi istilahnya yang saya jelaskan di depan, memikirkan perkara-perkara tinggi. Sekali lagi, ini bukan anti intelektual, bukan juga anti keunggulan, melainkan menolak sikap merasa diri lebih tinggi. Saudara, kasih yang dewasa berani turun. Kasih yang dewasa berani duduk bersama yang sederhana dan belajar dari yang berbeda. Sudah, itu hal yang indah. Kasih itu berani duduk, berani belajar kepada mereka yang berbeda dari kita. Saudara, bagi gereja, panggilan untuk berani duduk, berani belajar yang berbeda, ini bersifat profetis. Dunia yang terbelah oleh identitas etnis, oleh kepentingan, sedang menunggu komunitas yang berani hidup tanpa kecurigaan. Sudah, bayangkan kalau dalam sebuah komunitas gereja hidup macam-macam suku, budaya yang berbeda, tapi hidup tanpa kecurigaan. Indah bukan? Maka dalam khotbah saya minggu pertama saya katakan, dan saya sering sampaikan ini, dan saya juga belajar menerapkan ini. Di tengah-tengah suku yang berbeda, hindari menggunakan bahasa daerah yang orang lain tidak mengerti. Karena itu menimbulkan kecurigaan orang lain. Dalam komunitas yang berbeda, pakailah sesuatu yang mempersatukan. Kita belajar dengan prinsip Menara Babel. Bangsa ini, mereka ini satu, bangsa dengan satu bahasa. Maka mulai dari hari ini, kata firman Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ketika kita terbuka, tanpa sekat-sekat, tanpa curiga-mencurigai, kita satu bahasa, dipahami semua maksudnya. Saudara, kesatuan tercipta, dan ketika kesatuan tercipta, itu powernya, potensialnya sangat besar sekali. Ketika jemaat membangun relasi lintas budaya dengan hati yang terbuka, saudara, gereja sedang memberi kesaksian bahwa Kristus lebih besar daripada tembok apapun yang memisahkan manusia. Maka di dalam gereja semestinya jangan, oh suku ini, suku ini, suku ini. Jangan menilai orang, oh dia suku ini, berarti dia pro sana, suku ini. Bukan. Harusnya di dalam gereja, penilaiannya, kita melihat orang, melihat manusia itu, melihat mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup baru di dalamnya atau belum. Dua itu saja. Karena ketika saya dan saudara hidup di dalam Kristus, saudara, suku boleh berbeda, etnis boleh berbeda, budaya boleh berbeda, tapi kita diikat oleh Kristus, sama sebagai anak-anak Allah. Saya suka ledek itu, marganya jadi satu, marga Kristus. Saudara, kasih yang tidak takut perbedaan bukanlah kasih yang meniadakan identitas.
Ya, kita tidak takut perbedaan. Bukan berarti meniadakan identitas. Tetapi kasih yang menebus identitas itu. Dalam kasih Kristus, perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk menjauh, tetapi menjadi ruang kudus tempat Allah bekerja dan mempersatukan. Jadi di dalam Tuhan itu perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk menjauh, tetapi justru menjadi ruang kudus tempat Allah bekerja dan mempersatukan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Satukan kami, amin, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi tu menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Allah sumber kasih dan perdamaian, sucikanlah hati kami dari kesombongan yang halus dan ketakutan yang tersembunyi. Ajarlah kami untuk rendah hati, mau belajar, dan berani mengasihi mereka yang tidak sama dengan kami. Jauhkan sikap sombong kami terhadap identitas etnis dan budaya kami. Jauhkan dari kami sikap merasa lebih benar, merasa lebih baik, merasa lebih unggul dari yang lain. Jadikan kami, gereja-Mu, tanda kerajaan Allah. Di tengah dunia yang terpecah oleh perbedaan, biarlah kami memperlihatkan kesatuan. Dalam perbedaan justru menjadi wadah, tempat di mana kasih-Mu dipraktekkan. Di dalam nama Kristus yang telah mengasihi kami tanpa pandang bulu itu, kami berdoa dan kami memohon.